Kisah perjalanan Sunan Kalijaga hingga akhir hayat. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said Arembin pada abad ke-15 di wilayah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Ayahnya, Pitumenggung Wilatiktarun, adalah seorang adipati Tuban yang masih memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit, yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran. Ibu Raden Said juga berasal dari kalangan bangsawan, sehingga ia tumbuh dalam lingkungan aristokrat. Meski demikian, sejak muda Raden Said dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Pada masa remaja, Raden Said menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, terutama dalam hal pengenaan pajak dan eksploitasi terhadap rakyat kecil. Pajak yang terlalu tinggi dan tekanan yang besar membuat rakyat menderita, sementara pejabat-pejabat kerajaan hidup dalam kemewahan. Hal ini menimbulkan rasa empati mendalam dalam diri Raden Said. Namun, cara yang diambil Raden Said untuk membantu rakyat tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Ia memilih menjadi semacam bandit yang mengambil harta dari pejabat korup untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Meskipun tujuannya baik, namun cara ini dianggap salah. Pada akhirnya, tindakan-tindakannya ini mempertemukannya dengan seorang ulama besar, Sunan Bonang Chuts. Pertemuan dengan Sunan Bonang dan perubahan hidup. Dalam sebuah pertemuan penting, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang saat hendak melakukan aksinya mencuri harta. Namun, Sunan Bonang tidak menghakimi Raden Said secara langsung. Sebaliknya, ia memberikan pelajaran spiritual yang mendalam. Sunan Bonang menegaskan bahwa untuk membantu orang lain harus dilakukan dengan cara yang benar, tanpa menggunakan kekerasan atau kejahatan. Dalam kisahnya, disebutkan bahwa Sunan Bonang menggunakan teknik dakwah yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Melalui percakapan dan pertemuan ini, Raden Said menyadari kesalahan cara pandangnya dan memutuskan untuk bertobat. Ia menjadi murid Sunan Bonang dan mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Setelah bertobat, Raden Said mengganti cara hidupnya dan memilih jalan spiritual. Ia menekuni ilmu agama dan mendalami berbagai aspek spiritualitas, hingga kemudian dikenal dengan nama Kalijaga. Nama ini diberikan oleh Sunan Bonang karena Raden Said sering bersemedi di tepi sungai, kali, dan menjaga keseimbangan batin. Nama Kalijaga sendiri berarti penjaga sungai, yang merupakan simbol dari perenungan dan keseimbangan batin yang dijalankan Sunan Kalijaga. Pendekatan dakwah Sunan Kalijaga. Salah satu keistimewaan Sunan Kalijaga yang membedakannya dari wali lainnya adalah metode dakwahnya yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Pada masa itu, masyarakat Jawa sangat erat dengan tradisi Hindu-Buddha yang sudah berakar kuat, termasuk dalam seni, kepercayaan, dan adat istiadat. Sunan Kalijaga menyadari bahwa pendekatan keras dalam mengubah keyakinan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal. Wayang kulit. Salah satu alat dakwah yang sangat terkenal digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang kulit iu. Pada masa itu, wayang kulit merupakan bentuk seni yang sangat populer di Jawa. Cerita-cerita dalam wayang umumnya diambil dari epos-epos Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga tidak serta-merta menolak tradisi ini, melainkan mengadaptasinya dengan memasukkan pesan-pesan Islam. Tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, dan Pandawa lainnya digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang mendekati sifat-sifat Nabi dan para sahabatnya. Dalam cerita wayang, Sunan Kalijaga menyisipkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kebenaran tanpa harus merombak cerita aslinya secara langsung. Penonton wayang secara tidak sadar menerima nilai-nilai Islam yang disampaikan melalui cerita-cerita tersebut. 2. Gamelan dan tembang Jawa. Selain wayang kulit, Sunan Kalijaga juga menggunakan gamelan vals dan tembang Jawa sebagai media dakwah. Gamelan merupakan musik tradisional yang sangat digemari oleh masyarakat. Melalui pertunjukan gamelan dan tembang Jawa, Sunan Kalijaga menambahkan lirik-lirik yang mengandung ajaran moral dan pesan-pesan Islam. Salah satu tembang yang terkenal adalah Ilir-Ilir, sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang menggambarkan perjalanan spiritual seseorang dalam mencari pencerahan. Tembang ini penuh dengan simbolisme yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, namun memiliki makna mendalam tentang perjuangan batin seorang hamba dalam menggapai keridhaan Allah. Ajaran dan filosofi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak hanya berdakwah melalui seni dan budaya, tetapi juga meninggalkan sejumlah ajaran yang menjadi pegangan hidup bagi masyarakat.
Beberapa ajaran pentingnya antara lain: An Teposeliro Tenggang Rasa. Ajaran Teposeliro sangat menekankan pada pentingnya saling menghargai dan menghormati misi antar sesama manusia. Bagi Sunan Kalijaga, harmoni sosial hanya bisa tercipta jika setiap individu mampu menahan ego dan selalu mempertimbangkan perasaan orang lain dalam tindakan sehari-hari. Ajaran ini berkontribusi besar dalam membangun tatanan masyarakat Jawa yang rukun dan penuh toleransi. 2. Keseimbangan duniawi dan akhirat. Sunan Kalijaga selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan akhirat. Menurutnya, seorang Muslim harus mampu menjalankan tanggung jawab dunia dengan baik, sambil tetap mengutamakan kehidupan spiritual dan persiapan untuk akhirat. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan di dunia bukanlah tempat untuk berfoya-foya, tetapi juga bukan untuk diabaikan sepenuhnya. Berhiutriko, kesederhanaan. Sunan Kalijaga hidup dengan sangat sederhana, meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan. Kesederhanaan ini menjadi salah satu contoh nyata bagi masyarakat bahwa hidup yang bermakna tidak selalu diukur dari harta dan kemewahan, tetapi dari bagaimana seseorang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan memberi manfaat bagi sesama. Tarstorman peran dalam penyebaran Islam. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Salah satu pencapaiannya adalah keberhasilannya dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat bawah dan bangsawan tanpa menimbulkan konflik budaya yang berarti. Berkat pendekatannya yang bijaksana, proses Islamisasi di Jawa berlangsung secara damai dan bertahap. Pengaruh Sunan Kalijaga tidak hanya terasa dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam pembentukan tatanan sosial masyarakat. Ajarannya tentang toleransi, tenggang rasa, dan keseimbangan hidup tetap hidup hingga hari ini dan menjadi salah satu fondasi kehidupan sosial masyarakat Jawa. Wafat dan peninggalan. Sunan Kalijaga wafat pada usia yang sangat lanjut dan dimakamkan di Kadilangu, Demakon Pukau. Makamnya menjadi salah satu tempat ziarah penting di Jawa dan sering dikunjungi oleh para peziarah yang ingin mengenang jasanya dalam menyebarkan Islam. Hingga kini, makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu simbol penting dari penyebaran Islam di Jawa. Peninggalan budaya Sunan Kalijaga seperti wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan masih dilestarikan hingga hari ini. Berkat metode dakwahnya yang penuh kebijaksanaan dan fleksibilitas, Sunan Kalijaga menjadi tokoh yang sangat dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh masyarakat luas. Fisker pengaruh di era modern. Warisan Sunan Kalijaga tidak hanya terbatas pada masa lampau. Hingga kini, pendekatannya dalam berdakwah melalui seni dan budaya tetap relevan, terutama dalam konteks Indonesia yang multikultural. Banyak ulama dan cendekiawan yang mengagumi kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam, yang menjadi teladan bagi dakwah di era modern yang penuh dengan tantangan pluralisme dan globalisasi. Demikianlah kisah Sunan Kalijaga yang tidak hanya seorang wali tetapi juga seorang negarawan, seniman, dan pejuang sosial. Warisan kebijaksanaan dan spiritualitasnya tetap hidup dalam setiap denyut kehidupan masyarakat Jawa hingga hari ini.